Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dimas Gentar Saketi. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan beribu-ribu kebahagiaan. Tak lupa sholawat serta salam kami junjung tinggi kepada makhluk yang paling mulia, Nabi Agung, pamungkas para nabi, dan kita sebagai umatnya selalu berharap akan syafaatnya. Dan langsung saja, jadi kesempatan kali ini kita akan sharing santai. Jadi kita akan membahas tentang perihal-perihal kesaktian manusia ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini diwakilkan oleh salah satu rekan kami. Dan ini pertanyaan dari orang-orang luar ya, dan ini diwakilkan oleh rekan kami. Ada yang bertanya Mas, tentang meditasi itu apa ya Mas? Meditasi itu sarana untuk memasuki alam bawah sadar ya. Jadi meditasi itu salah satu sarana atau metode untuk masuk ke gerbang alam bawah sadar gitu. Pas meditasi itu kan penurunan gelombang dari beta ke alfa, dari alfa ke theta, dan meditasi itu kan bisa dikembangkan ke astral projection, bisa dikembangkan untuk untuk memasuk ke dalam diri kita, bisa untuk banyak sebenarnya manfaat-manfaat untuk meditasi. Di saya juga ada RPD ya. RPD itu salah satu metode relaksasi perbaikan diri kayak gitu. Jadi yang saya maksud relaksasi perbaikan diri itu guna untuk memperbaiki diri kayak gitu loh, dari segi keuangan, dari segi kesehatan, maupun dari segi kebahagiaan. Karena banyak sekali sih orang-orang yang kehilangan relaksasi kayak gitu loh, kehilangan ketenangan, akhirnya kan berimbas ke asmara atau berimbas ke keuangan maupun ke kebahagiaan si individu gitu. Jadi meditasi itu salah satu metode atau piranti atau sarana untuk memasuki gerbang alam bawah sadar. Terus saya pernah baca tentang berbagai literatur bahwa manusia itu seperti komputer yang penuh dengan data. Nah, itu penjelasannya gimana ya Mas? Jadi manusia itu seperti data kayak gitu, seperti komputer kayak gitu. Iya. Jadi memang kalau misalkan ada orang yang bisa menciptakan komputer, walaupun itu komputer itu banyak sekali ya, dari berbagai penjuru dunia, itu komputer yang paling canggih itu yaitu manusia gitu. Jadi komputer yang ada di manusia itu tiada tanding gitu loh. Jadi misalkan pertanyaan manusia itu seperti komputer, ya betul seperti komputer, tapi komputer yang lebih canggih kayak gitu loh. Bahkan mungkin 1000 kali lipat dari komputer yang kita lihat kayak gitu. Jadi komputer kan bisa menyimpan data, bisa untuk menyimpan file-file kayak gitu. Terus apa ada pengaruhnya tentang data-data yang masuk ke diri manusia itu mempengaruhi kehidupan si manusia tersebut? Iya, jadi kan apa yang kita masukkan ke dalam diri kita kan itu menjadi data ya kan, karena manusia kan komputer yang paling canggih. Jadi kan komputer kan memiliki data gitu. Misalkan kita memiliki data positif, itu akan masuk ke dalam komputer kayak gitu. Terus data negatif, positif, negatif itu akan terus bertumpuk di alam bawah sadar atau di komputer manusia gitu. Terus ada yang bertanya lagi, kenapa dalam spiritual itu ada mahar ya Mas? Mahar itu bisa dikatakan untuk pertukaran energi ya, atau dalam pembahasan lain kan mahar itu suatu investasi. Mahar juga bisa dikatakan suatu pembelian atau suatu kehormatan, penghargaan. Sebenarnya dalam mahar itu untuk menghormati si mempunyai ilmu atau untuk menghormati diri sendiri, sebenarnya untuk menghargai diri sendiri kayak itu loh. Mengapresiasi ya Mas ya? Iya, salah satunya untuk mengapresiasi, menghargai lah. Kan dalam pemaharan tentang ilmu kan bukan memahari ilmunya kayak gitu loh, tapi memahari perjuangan yang sudah mengalami dunia trial dan dunia error kayak gitu loh. Dalam konsep ilmu kan harus lulus dalam hukum semesta 3 ya. Jadi harus benar-benar hasil karya formula orisinil lah gitu loh. Jadi kita pun harus memiliki pola gitu. Dalam mendapatkan satu pola kan harus si
yang memiliki ilmu itu kan sudah mengalami dunia trial dan dunia error gitu loh. Jadi mungkin udah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan satu pola gitu. Jadi kita membayar mahar itu untuk mengganti waktu yang sudah dia buang gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam mahar itu apa ya, sebenarnya untuk menghormati diri kita sendiri sebenarnya gitu loh. Kita mempunyai kebesaran jiwa apa enggak, kita memiliki harga diri apa enggak. Kalau misalkan harga diri kita rendah, terus jiwa kita pun rendah, yaitu akan menyepelekan suatu mahar gitu loh. Jadi apa ya, kaitannya dengan harga diri kita juga itu sebenarnya gitu. Terus ada yang bertanya lagi Mas, tentang literasi jiwa itu apa ya Mas? Literasi jiwa, maksudnya literasi jiwa gimana? Orang yang kena kejiwaan. Oh, yang tenang-tenang jiwa gitu. Iya. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki penyakit jiwa ya. Jadi tentang kejiwaan itu nggak melulu tentang orang gila atau stres. Jadi misalkan si manusia tersebut memiliki apa, sikap emosional negatif yang sangat tinggi, itu pun namanya penyakit jiwa gitu. Terus kalau misalkan manusia itu pendendam, itu pun salah satu penyakit yang ada di jiwa gitu. Jadi mengenai pembahasan jiwa, memang setiap manusia pasti memiliki penyakit jiwa gitu. Jadi nggak tentu tentang gila karena apa, kayak orang-orang gila di jalan gitu loh. Jadi memang perlu perbaikan diri sih agar apa, jiwa kita pun bersih dari penyakit-penyakit yang seperti itu gitu. Terus kesadaran murni itu apa Mas? Kesadaran murni kan sebenarnya manusia kan, yang saya bahas di apa, di video yang kemarin, manusia kan salah satu makhluk spiritual. Manusia juga kan sama dengan kesadaran gitu loh. Yang dimaksud kesadaran murni yaitu kita tahu, benar-benar tahu tentang diri kita, tentang kesadaran kita gitu loh. Kadang kita nggak sadar tentang diri kita gitu. Misalkan kita makan, kita nggak sadar kita sedang makan gitu. Misalkan kita apa, sedang melakukan aktivitas, kita tuh nggak sadar kita sedang melakukan aktivitas itu. Jadi kesadaran murni itu suatu kesadaran yang benar-benar tahu tentang diri kita ya, tahu tentang apa ya, kan di manusia kan ada tenaga, yaitu tenaga apa, daya cipta, daya karya, sama daya laksana gitu loh. Kalau misalkan kita tahu tentang daya cipta, daya karya, sama daya laksana, itu salah satu kunci untuk mendapatkan apa, kesadaran murni gitu. Jadi kita itu benar-benar sadar tentang diri kita gitu. Jadi sebenarnya kalau udah memiliki kesadaran murni atau kesadaran tinggi, itu sangat baik sekali untuk kehidupan kita gitu. Salah satunya kesehatan, keuangan, maupun ketenangan, kekuatan, dan banyak lagi manfaat positif lainnya. Mas, biasanya orang kan sering ngomong ilmu gendam itu sebenarnya ilmu hitam atau ilmu putih itu? Ilmu gendam itu ilmu hitam atau ilmu putih? Iya, katanya ada yang ngomong jangan belajar gendam, itu katanya ilmu. Ada yang ngomong itu ilmu hitam. Itu bener enggak? Ada yang ngomong ya ilmu putih apa gimana itu? Jadi gendam itu bukan ilmu hitam ya. Gendam itu suatu ilmu yang alamiah, rasional gitu. Sebenarnya gendam itu setiap hari kita ngalami dunia gendam, cuma kan nggak ngeh kayak gitu loh, nggak ngerasa bahwa kita telah menggendam orang atau kita telah digendam. Sebenarnya kita nggak kerasa, sebenarnya dalam setiap hari pun kita melakukan teknik gendam gitu. Jadi gendam itu bukan suatu keilmuan yang hitam itu. Itu ada tekniknya juga ya? Ada tekniknya. Di saya kan ada apa, seminar khusus gendam kan. Oh, jenengan juga terima seminar? Ya, seminar tentang gendam. Itu kan di saya kan ada gendam negosiasi, gendam bisnis, gendam asmara, terus gendam energi, gendam jarak jauh. Banyak sekali apa, teknik-teknik untuk gendam gitu. Dan itu proses alamiah semua ya, proses benar-benar rasional gitu loh. Bukan proses hitam gitu. Karena gendam itu bukan ilmu hitam, ilmu yang sangat rasional gitu. Oh, yang sangat alamiah ya? Iya, kita memberikan umpan balik kayak gitu, memberikan umpan balik kepada si lawan kita gitu. Nah, itu si sibernetik itu apaan itu? Sibernetik yang kemarin saya bahas, sibernetik itu salah satu konsep atau metode untuk merombak diri kita apa, secara menyeluruh gitu loh. Dan itu kaitannya dengan
alam imajinasi kayak gitu. Jadi setiap manusia kan memiliki citra diri ya kan, kita tinggal pilih nih citra diri kita yang negatif atau yang positif kayak gitu. Jadi dalam cybernetik itu hampir sama dengan RPD sebenarnya, cuma kalau cybernetik itu menggunakan teknik-teknik yang di dalam dunia imajinasi kayak gitu, dan itu mengambil dari hukum visualisasi juga gitu. Jadi kalau misalkan diukur dari keampuhannya itu ampuh, cybernetik itu ampuh. Karena inti dari itu sih ya, inti dari the law of attraction itu di cybernetik. Cuma kan disederhanakan gitu. Jadi cybernetik itu untuk memperbaiki citra diri kita gitu loh. Untuk membenarkan diri kita ya. Iya, sama seperti RPD, relaksasi perbaikan diri pun sama, pembentukan karakter itu loh. Jadi sebenarnya dalam hal keuangan, kesehatan itu pun sangat sederhana sekali ya. Kita hanya memperbaiki citra diri kita hanya memperbaiki karakter kita harus memperbaiki sikap kita. Keuangan pun akan mengikuti citra diri kita gitu loh. Jadi orang yang memiliki citra diri yang rendah atau citra diri buruk, ya rezeki atau kehidupannya pun akan buruk kayak gitu, karena citra dirinya juga buruk. Jadi salah satu metode cybernetik atau metode RPD sekaligus untuk merombak karakter juga gitu. Jadi manfaatnya sangat luas sekali ya, manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Dan itu salah satu solusi untuk orang-orang yang sedang drop dalam keuangan atau drop dalam kesehatan atau drop dalam rumah tangga atau ingin menang di semua bidang, itu bisa pakai cybernetik sebenarnya. Kalau orang yang ingin mencari jati diri itu jati diri seperti gimana itu Mas? Yang dimaksud jati diri itu ketika kita bisa menemukan diri sendiri ya. Banyak orang yang berjalan tapi belum tahu tentang diri kita kayak gitu loh. Sebenarnya kita diwajibkan untuk tahu tentang diri kita gitu. Itu salah satu kuncinya, kita harus masuk ke dalam nih, harus masuk ke dalam diri kita gitu loh. Jadi yang namanya diri sejati atau jati diri itu bukan di luar ya, tapi di dalam gitu. Nah itu salah satunya bisa pakai meditasi, bisa pakai RPD, bisa pakai cybernetik. Akhirnya kita tahu tentang diri kita loh, kita bisa menemukan jati diri kita gitu. Citra diri kita pun ketemu gitu. Dan jati diri juga itu berpengaruh juga sih untuk kehidupan kita gitu loh. Jadi orang yang terus mencari jati diri pun hidupnya pun akan kebingungan gitu loh, karena belum ketemu jati dirinya gitu. Tapi kalau udah ketemu jati dirinya, udah ketemu citra dirinya, ya kehidupan akan seimbang itu. Dan kehidupan kan memang harus seimbang. Iya, harus seimbang antara dunia dan akhirat pun harus seimbang gitu loh. Tidak bisa yang akhirat di atas, dunia di atas, nggak bisa itu, harus seimbang gitu. Harus sama ratanya ya. Harus sama rata, karena kan dalam rukun Islam kan sudah mengajarkan ya kan, syahadat, sholat, puasa, zakat dengan haji ya kan bagi yang mampu. Jadi dalam rukun Islam juga sebenarnya udah mengajarkan tentang duniawi ya, dalam arti zakat kan tahu sendirilah ya kan, pakai uang, pakai beras kan. Haji juga pakai uang ya kan. Terus untuk mendapatkan sholat yang baik juga kita harus memakai pakaian yang rapi, yang wangi, itu pun pakai uang gitu loh. Jadi kehidupan itu harus seimbang gitu loh, antara duniawi dan akhirat pun harus seimbang. Jadi jangan yang akhirat atas atau dunia yang atas itu nggak bisa, akhirnya goyang satu ya bener. Kalau ilmu hipnotis itu ilmu hitam apa ilmu putih? Hipnotis dengan gendam itu benar hampir sama ya. Hipnotis dengan gendam itu suatu keilmuan yang sama, cara kerjanya itu hampir sama gitu loh. Dan sangat tipis sekali, perbedaan itu sangat tipis sekali. Kalau gendam itu keilmuan kuno, tapi kalau hipnotis itu keilmuan bahasa sekarang kayak gitu loh. Sebenarnya bukan hipnotis tapi hipnosis. Hipnosis itu
ilmunya, tapi kalau hipnotis itu sayanya kayak gitu loh. Misalkan saya menghipnotis kamu, saya namanya hipnotis, tapi kalau ilmunya namanya hipnosis kayak gitu. Jadi hipnosis pun sama, bukan ilmu hitam, bukan ilmu sihir, bukan ilmu yang haram, karena hipnotis sesuatu ilmu yang sama kayak gitu, sama rasional, sama alamiah. Sama juga sama gendam. Sama, perbedaannya itu tipis sekali gitu loh, sangat tipis sekali. Bahkan persamaan dari hipnotis ya sama dengan gendam juga itu, karena perbedaannya itu sangat tipis sekali gitu. Berarti jenengan juga terima orang yang itu ya, kalau mau belajar gendam terima ya. Iya, itu udah saya bangun sejak lama ya, tentang seminar gendam, terus privat tentang hipnotis juga sudah saya bangun sejak lama gitu. Udah banyak mas yang datang sini untuk belajar gendam. Banyak yang menerapkan untuk para makelar, terus para sales yang memiliki pekerjaan tentang dunia negosiasi, itu bagus sekali pakai gendam. Dan itu bukan sihir ya, karena kalau misalkan mengait-ngaitkan sihir itu namanya, Banyak yang ngomong itu sihir, itu ilmu hitam. ya memang itu ya, karena belum tahu ilmunya gitu loh, karena wawasannya pun belum terlalu tinggi atau belum tahu gitu, akhirnya menafsirkan bahwa sihir atau ilmu hitam lah intinya, dan itu sangat disayangkan sekali. Terus jenengan setiap hari itu melatih bocah. Iya, jadi setiap hari memang kami ada aktivitas untuk sekolah ya, dalam arti sekolah rezeki, sekolah kesehatan, atau sibernetik, atau RPD, atau meditasi, atau ruqyah. Itu setiap hari kami ada aktivitas seperti itu. Intinya untuk memperbaiki manusia gitu loh, dari segi kesehatan, kebahagiaan, maupun dari segi keuangan gitu. Karena manusia ya itu hidup di dalam diri tapi belum tahu dirinya gitu loh. Belum utuh, hidupnya belum utuh gitu. Hidup di dalam diri tapi belum tahu dirinya gitu. Jadi dalam dalam konsep gendam, hipnotis itu, kalau misalkan kita gali terus kita terapkan dalam kehidupan kita pun, itu sangat berpengaruh sekali ya untuk kehidupan kita. Karena kalau tanpa kita sadari itu, kita sebenarnya membutuhkan keilmuan tersebut kayak gitu loh. Untuk ada bedanya nggak sama spiritual? Ya nggak ada bedanya, karena pas proses itu kan proses spiritual juga gitu loh, seperti yang kemarin dibahas pada video sebelumnya kan, bahwa spiritual itu bukan sesuatu yang ajaib, atau bukan sesuatu yang sesuatu yang intim gitu loh. Spiritual, setiap hari kita mengalami dunia spiritual, proses spiritual pun setiap hari kita mengalami gitu. Kita memberikan senyuman, kita pun dapat senyuman, itu namanya proses spiritual. Kita melemparkan dendam, kita dapat dendam, itu namanya proses spiritual. Jadi kalau misalkan gendam dikaitkan dengan spiritual, ya ada kaitannya, karena pas proses menggendam kan itu kan sedang menabur ya kan, nanti kita pun akan menuai gitu, itu namanya proses spiritual juga. Jadi banyak ya prosesnya ya. Iya, prosesnya sangat banyak sekali. Jadi dalam pembahasan tentang gendam, hipnotis memang sebenarnya sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Cuman kitanya nggak nge ya mas, itu gendam apa bukan? Iya, nggak kan memang harus belajar sih ya, harus menemukan pola, harus tahu pola kayak gitu. Jadi jangan heran misalkan ada orang yang bertanya, lah ilmu kayak gitu aja mahal. Bukan mahal gitu loh, itu mengganti trial dan error gitu, untuk mengganti mengganti proses untuk menemukan pola itu gitu loh. Karena semakin mahal ilmunya itu semakin sederhana sebenarnya kan, bukan semakin sulit tapi semakin sederhana gitu loh. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin mudah ilmunya, semakin sederhana ilmunya, ya itu semakin mahal sebenarnya. Jadi karena mengganti proses penemuan pola gitu loh. Itu udah ada bukti nyatanya ya. Iya, karena sudah lulus dari hukum semesta 3 gitu. Kan di dalam manusia kan ada hukum semesta 3.
harus 3 kali berhasil. Iya, harus lulus dari hukum semesta 3 gitu. Akhirnya kan menjadi formula orisinil gitu. Dan itu bisa dipraktekkan maupun apa, tidak kaitan dengan agama ya, karena konsep seperti itu konsep yang menyeluruh gitu loh. Semua manusia bisa memiliki keilmuan-keilmuan itu, asalkan mau benar-benar praktek kayak gitu. Jadi sebenarnya manusia itu sudah hebat ya mas. Manusia sangat hebat sekali kalau misalnya dipikir-pikir secara, Kalau udah tahu gendam, hipnotis. ya bukan hanya gendam hipnotis saja, dalam arti keilmuan-keilmuan lain pun yang tentang hukum pikiran, pola keajaiban pikiran. Kalau dipikir-pikir manusia itu sangat luar biasa sekali gitu loh. Itu bisa menciptakan keajaibannya. Bisa, karena manusia kan memiliki free will atau kehendak bebas gitu loh. Manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang berbeda ya, atau dipercaya sebagai khalifah di bumi gitu. Dalam arti makhluk berbeda ya itu, malaikat kan hanya diciptakan sebagai goib ya kan. Tapi kalau manusia memiliki keduanya gitu loh, memiliki ruh dan memiliki jasad perwujudan nyata gitu loh. Nah, itu perbedaan di manusia kan memang memiliki dualisme. Ya itu, memiliki free will, kehendak bebas. Bisa menciptakan negatif, bisa menciptakan positif gitu loh. Jadi tinggal sesuaikan diri kita nih, mau milih yang mana gitu. Karena banyak orang yang memilih positif tapi tindakannya pun negatif. Adapun yang nggak munafik tapi malah tindakannya pun positif juga ada gitu loh. Sebenarnya tinggal menyeimbangkan aja ya, menyelaraskan, menyeimbangkan. Tapi banyak orang yang ngomong kalau punya banyak ilmu itu harus bagi-bagi, jangan pakai mahar-maharan. Itu gimana itu? Ya memang banyak orang mengatakan bahwa ilmu itu turun dari Tuhan atau ilmu itu turun dari Allah, dan itu memang ilmu gratis ya kan. Iya. Dan saya juga sering ketemu orang-orang yang memiliki prinsip tersebut ya gitu loh, mengatakan bahwa ilmu kan dari Tuhan gitu loh. Ilmu kan dari Tuhan berarti kan gratis ya gitu. Kalau terus bersikeras seperti itu ya silakan temui Tuhannya gitu loh. Jadi misalkan kamu disuruh untuk membayar, itu untuk membayar waktu yang sudah dibuang, yang seperti dibahas tadi tentang mahar gitu loh. Oh, sama ya. Jadi kalau misalkan berisiko bahwa ilmu turun dari Tuhan ya silakan temui Tuhannya gitu loh. Karena orang-orang yang memiliki mental seperti itu ya itu, mentalnya pun kayak gitu loh. Mintanya mental gratisan terus. Akhirnya pun kehidupannya nggak ada perubahan itu loh, karena mental juga sudah tersekat mental gratisan gitu, itu. Iya. Jadi kan dalam hukum dunia kan memang ada hukum tabur tuai. Masa kita mintanya nuai terus, ini kan nggak bisa. Kita kan nggak pernah nabur benih ya kan. Kita bisa lihat pohon beringin yang kekar tinggi itu pun karena ada benih yang kecil gitu loh. Kita menanam benih itu pasti akan tumbuh seperti itu gitu loh. Nah, sedangkan kita nggak pernah nabur benih nih, akhirnya ya itu nggak pernah tumbuh lah. Dalam dunia rasional, dunia alam pun sama. Terus ada yang bertanya nih mas, takdir itu apa mas? Takdir itu suatu ketetapan yang tidak bisa diubah dalam manusia ya. Cuma kebanyakan orang pada salah menafsirkan itu loh. Dan selalu menafsirkan itu sesuatu yang negatif itu. Dalam arti gini, banyak orang menganggap bahwa kemiskinan, kesusahan, penyakit, terus penderitaan itu takdir itu loh, yang tidak bisa diubah gitu loh. Takdir itu bukan seperti itu sebenarnya gitu loh. Takdir itu sesuatu ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa mengubahnya gitu. Seperti kenapa bumi ini bulat, kenapa pasir itu hitam, kenapa langit itu biru, kenapa air laut itu biru, itu yang namanya takdir itu. Takdir itu suatu ketetapan yang tidak bisa diubah manusia gitu loh. Tapi kalau misalkan penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kesehatan itu sesuatu yang bisa diubah gitu loh. Dan itu bukan takdir. Itu ada di tangan mereka semua gitu loh. Karena manusia kan ya itu tadi, free will, bisa melakukan kehendak bebas gitu loh. Dan itu bukan bukan takdir itu. Itu nasib sama takdir itu sama apa beda itu? Sebenarnya hampir sama, cuma kalau misalkan diukur dari penafsiran, kalau nasib kan suatu hampir sama sesuatu yang ditakdirkan juga kayak itu. Dalam arti kalau takdir itu sesuatu ketetapan yang sudah ditentukan dan tidak bisa diubah gitu loh. Kalau nasib itu kesederhananya lagi, sesuatu nasib yang bisa diubah gitu loh.
Kalau nasib itu bisa diubah, takdir itu bisa diubah gitu loh. Cuma ya itu tadi salahnya manusia kalau misal menafsirkan takdir itu selalu keliru gitu loh. Menafsirkan bahwa takdir itu tidak bisa diubah, ya memang tidak Soalnya bisa saya diubah. pernah dengar kata saudara saya pernah ngomong gini nih mas, apa ya, Gimana? tentang nasib ya. Nah, seseorang tidak akan merubah nasibnya kalau dia sendiri tidak mau merubah nasibnya. Ya itu memang Al-Quran atau ajaran-ajaran Islam kan memang sebenarnya sangat luar biasa ya. Cuma manusianya sendiri yang menafsirkannya itu cenderung keliru gitu loh. Memang kalau misalkan manusia itu tidak berubah ya nggak ada perubahan gitu loh. Jadi Al-Quran kan memang membuat kita lebih tahu, yaitu tadi kalau misalkan kaum tersebut tidak mengubah suatu perbedaannya itu nggak bakal bisa merubah suatu kaum gitu loh. Nah itu salah satu bukti dari nasib itu loh, bahwa nasib itu bisa diubah. Jadi jangan mengatakan bahwa saya miskin ini sudah takdir, saya sudah ditakdirkan miskin, saya sudah ditakdirkan susah, saya sudah ditakdirkan memiliki penyakit ini. Itu bukan takdir ya, karena Terus namanya nasib ya kalau kayak gitu. itu namanya hukum tabur tuai, itu namanya proses spiritual gitu loh. Di dunia kan ada proses itu tadi tabur tuai, proses spiritual tersebut itu loh. Kalau misalkan kita memiliki penyakit ini, berarti kita memiliki masa lalu yang bagaimana gitu loh. Misalkan kita memiliki kemiskinan, berarti kita memiliki masa lalu yang bagaimana gitu loh. Kita merasa diri ini kita susah atau diri ini kita sial, ya berarti kita memiliki masa lalu yang bagaimana gitu loh. Jadi itu proses spiritual atau proses tabur tuai gitu. Dan itu bukan takdir itu loh. Misalkan kita diciptakan menjadi miskin, itu bukan takdir itu loh. Karena apa yang kita keluhkan itu bisa diubah gitu loh. Dan seperti yang sudah saya bahas barusan, memang takdir itu bukan seperti itu. Takdir itu sesuatu ketetapan yang diberikan Allah dan itu tidak bisa diubah. Seperti kenapa bumi ini bulat, karena kita tidak bisa mengubah bumi ini menjadi segitiga atau kotak kayak gitu loh. Kenapa pasir itu hitam, kenapa langit itu biru, itu namanya takdir, suatu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh manusia itu. Sedangkan kemiskinan, kesusahan, penyakit itu sesuatu yang bisa diubah. Dan itu bukan takdir itu. Dari manusianya sendiri ya. Manusianya sendiri yang menafsirkan yang salah gitu, keliru itu loh. Karena sudah cenderung ngeblok itu. Pengaruh-pengaruh yang kurang perfect atau pengaruh yang kurang berdaya gitu loh. Jadi memang banyak orang menafsirkan yang keliru gitu loh. Akhirnya kan berimbas kepada yang si penerima gitu. Tapi terus bersikukuh dengan ego buruknya gitu loh. Jadi seperti yang tadi bahas, nasib kita atau kesehatan kita, kebahagiaan kita bisa kita ubah gitu loh. Karena itu ada di tangan kita gitu loh. Dan seperti yang dibahas tadi bahwa manusia tidak bisa merubah kalau manusia tersebut pun tidak mau berubah gitu loh. Dan itu sudah ada dalam Al-Quran seperti itu ya kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang mengikuti prasangka hambanya ya kan. Yaitu Prasangka itu perasaan ya. Prasangka itu bisa katakan perasaan, keyakinan, ya intinya tentang perasaan gitu loh. Sedangkan perasaan kita susah, ya kita pun akan mendapatkan kesusahan gitu loh. Jadi hukum dunia ini akan terus bekerja ya. Jadi dunia ini cepat dan dunia itu akan terus bekerja gitu. Nggak pernah pandang bulu, nggak pernah pandang agama, nggak pernah pandang ras, nggak pernah pandang suku, nggak pernah pandang warna kulit. Dunia tetap bekerja, tetap berputar, tetap bekerja. Dan hukum dunia itu memang hukum kejam itu loh, hukum bumerang. Nggak pernah memiliki belas kasih gitu loh. Jadi nggak membeda-bedakan gitu loh. Mana yang buruk, mana yang baik ya. Iya, karena sifatnya itu seperti itu, netral. Dan memang otomatis gitu loh. Terus ada yang bertanya lagi mas, law itu apa mas? Law itu singkatan dari the law of attraction ya, hukum tabur tuai atau hukum tarik menarik gitu loh. Jadi setiap hari kan kita melaksanakan hukum tersebut itu loh, hukum tarik menarik yang sudah dibahas di video yang sebelumnya gitu loh. Bahwa sebenarnya kita setiap hari mengalami dunia proses spiritual lah, itu namanya law of attraction gitu loh, hukum tarik menarik kayak gitu.
selama ini kita menarik sesuatu apa nih gitu. Kita menarik kesusahannya gitu, jadi kita narik kesusahan. Kita menarik, apalagi narik penyakit, ya kita narik penyakit gitu loh. Sebenarnya kalau dipikir sederhana sekali gitu loh, sangat sederhana sekali. Jadi Jenengan sendiri terima pembelajaran apa aja di sini? kalau pembelajaran tentang tentang metafisika juga, kami mengonsep metafisika dalam dunia penyembuhan, healing atau dunia terapi juga kami mengonsep. Dalam dunia gendam, hipnotis juga kami mengonsep. Dalam dunia perombakan-perombakan karakter juga kami mengonsep. Dalam dunia kerohanian tentang eru juga kami mengonsep. Sebenarnya tinggal sesuaikan keinginan si penuntut aja sih kayak gitu loh. Pasiennya. Iya si penuntut, dalam arti manusia pengen menuntut ilmu yang mana, mempelajari ilmu yang mana gitu loh. Jadi kan bisa diproses ya gitu. Kalau Kundalini jenengan tahu nggak itu Kundalini apa? Kundalini itu salah satu aliran suatu aliran energi ya, untuk namanya apa sih ya, intinya konsep-konsep Kundalini, konsep-konsep energi gitu loh. Dan memang itu konsep bagus untuk manusia, karena manusia kan ladang energi gitu loh. Manusia juga kan memiliki tenaga, dan tenaga salah satu bagian dari energi yang bisa kita rasa gitu loh. Dan bagus itu kalau konsep Kundalini, yaitu salah satu metode meditasi, yaitu salah satu gabungan dari Kundalini juga. Oh, sama ya. Ya jadi kalau misalkan cakra-cakra itulah itu keilmuan-keilmuan Kundalini ya itu. Manusia itu ada 7 cakra, bener itu mas? Ya manusia memiliki 7 cakra dan memiliki 7 lapis juga di dalam itu. Seperti langit kan ada 7, cakra juga ada 7. Manusia juga memiliki lapis-lapis 7 di dalamnya, yang namanya semesta, God spot itu loh. Memiliki lapis-lapis 7 gitu. Jadi kalau misalkan sudah tahu tentang manusia itu sangat beruntung sekali ya, dalam arti bersyukur sekali kayak gitu loh. Jadi kita itu tahu gitu loh, tahu prediksi-prediksi ke depannya itu tahu. Dan kita lebih waspada ya kan, itu harus mawas diri atau harus waspada gitu. Jadi tahu arah ke depannya itu bagaimana, itu tahu. Karena manusia kan bisa memprediksi gitu. Terus ada yang bertanya lagi mas, meridian itu apa mas? Meridian itu proses urat-urat saraf ya. Jadi manusia kan memiliki saraf, nadi, memiliki proses otot-otot lah. Nah, itu namanya meridian atau konsep-konsep meridian, konsep saraf itu loh. Dan dalam meridian pun banyak yang mengembangkan tentang pijat atau terapi atau konsep-konsep akupuntur, intinya tentang saraf, mengandalkan saraf. Saraf-saraf otot. Iya, otot-otot manusia itu. Manusia kan memiliki nadi, memiliki urat saraf ya kan, memiliki sel-sel saraf, Reiki aliran itu darah. apa yang Reiki? Reiki juga salah satu aliran energi itu loh. Reiki itu energi, atau itu masuk dalam konsep Kundalini juga itu Reiki. Sama Energi Kundalini. iya energi positif. Itu bisa untuk mengembangkan tentang penyembuhan. Dan dalam konsep Reiki juga bisa untuk penyembuhan jarak jauh, penyembuhan tanpa menyentuh. Itu namanya konsep-konsep Reiki. Konsep bagus itu, konsep energi positif gitu. Jenengan juga bisa Reiki Ya kami juga mengonsep Reiki juga, konsepnya. memakai energi positif. Ya hampir semua konsep jenengan ada ya. Insya Allah ada, insya Allah kami selalu menyiapkan pembelajaran yang bisa disesuaikan dari si penuntut gitu loh. Dan kami bisa menyederhanakan keilmuannya gitu loh, biar mudah ditangkap, biar mudah dikembangkan, biar mudah mempraktekkan. Intinya semua sudah ada dalam diri kita gitu loh, entah itu keilmuan apapun sudah ada dalam diri kita semuanya, entah itu Kundalini, Reiki, entah itu hipnotis, gendam, entah itu kemujuran, hoki, kelimpahan, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, itu semua sudah ada di dalam diri kita gitu loh.
tinggal kitanya aja nih yang bagaimana ya kan. Iya ya mas. Mas, ada yang bertanya lagi mas, jagat gede jagat alit itu apa mas? Jagat gede jagat alit, kalau misalkan dalam dunia keilmuan jagat gede itu makrokosmos ya. Kalau misalkan apa namanya jagat alit itu namanya mikrokosmos ya, itu loh, itu antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan semesta itu loh. Kalau namanya apa jagat alit tadi, Iya. jagat alit itu manusia. Kalau misalkan jagat gede itu namanya Tuhannya itu loh. Kalau pembahasan saya namanya mikrokosmos dengan makrokosmos. Jadi yang namanya mikrokosmos dengan makrokosmos itu akan saling terhubung gitu loh, melalui elektromagnetik yang terhubung itu loh, yang menyalur itu loh. Dan itu proses manusia dengan proses Tuhan itu loh. Manusia dengan Tuhan itu menyalur karena ada elektromagnetik yang apa terselubung itu loh, antara mikrokosmos dengan makrokosmos itu loh, antara jagat alit dengan jagat gede gitu. Dan kalau misalkan ada manusia yang mengetahui tentang jagat alit, jagat gede atau mikrokosmos, makrokosmos, itu ada rahasia besar sih di situ. Ada apa? Intinya konsep-konsep kehidupan itu rahasianya ada di situ semua gitu loh. Karena itu hubungan antara manusia dengan Tuhan ya, hubungan manusia dengan Tuhannya gitu loh. Dan itu kalau misalkan di dalam mikrokosmos dengan makrokosmos itu bisa apa? Aliran energi doa kita itu langsung terhubung dengan Tuhan itu loh. Kan jadi kita lebih apa? Memiliki doa yang lebih mustajab gitu loh. Kan kalau dalam pembahasan ilmu kan ada yang namanya sabdo dadi ya kan. Iya. Apapun yang kita sabdakan itu dadi atau jadi atau berhasil itu loh. Yaitu dalam proses mikrokosmos dengan makrokosmos itu loh. Jadi prosesnya itu tahu protokol-protokolnya gitu loh. Bukan sembarang doa. Kebanyakan manusia pada salah tafsir juga, dalam arti selalu mengait-ngaitkan bahwa doa itu suatu ritual atau suatu ajang ritual lah intinya. Padahal intinya doa itu ada protokol-protokolnya gitu loh. Makanya kalau misalkan kita berdoa, doanya kita pun lama dikabulkan karena kita nggak tahu protokol-protokolnya gitu loh. Ada rambu-rambunya ya mas? Ada rambu-rambunya tersendiri karena kita hidup di dunia dan kita mikrokosmos. Kita harus naik ke atas tuh, harus ke makrokosmos. Ada tangga-tangganya, ada rambu-rambunya, ada protokol-protokolnya, ada jalurnya gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya kita berdoa terus nggak dikabulkan, ya berarti kita ada yang salah, ada teknik yang keliru, ada keyakinan yang keliru. Ya itu salah satunya itu menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar welas asih, benar-benar pengasih, benar-benar penyayang. Ya itu karena sudah tahu mikro dan makro itu sangat benar-benar tahu lah, enak itu sangat enak sekali kalau sudah tahu itu. Karena kalau misalkan benar-benar dikaji itu sangat erat sekali hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu sangat erat sekali. Jadi memang elektromagnetik itu suatu kayak aliran listrik yang memiliki listrik saling terhubung gitu loh. Kalau misalkan mikrokosmos kita dengan makrokosmos Tuhan itu menyalur, akhirnya itu terang gitu loh, si aliran listrik itu terang ya kan. Karena manusia itu listrik statis dan elektromagnetik pun seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kita sedang terhubung dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu si elektromagnetik itu terang gitu loh, bercahaya, bahkan menebal itu loh. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu protokolnya, akhirnya terhubung memang tetap terhubung tapi kecil, terus gelap, terus elektromagnetiknya itu kecil ininya gitu loh, nggak ada jaringan lagi gitu loh. Jadi ya itu, kita memiliki jagat alit, ya itu salah satu kehebatan manusia, karena manusia memiliki jagat alit, memiliki semesta. Yang saya bilang manusia itu memiliki semesta yang ada di dalam diri gitu loh. Salah satunya yaitu jagat alit atau mikrokosmos gitu loh. Udah ya mas, terima kasih atas sharing bersama jenengan. Saya sangat berterima kasih malam ini. Iya. Jadi buat teman-teman semua ya, jadi kita bisa menambah wawasan baru kayak gitu loh. Jadi sebelum kita mendapatkan pelajaran baru, kita harus berani membuka pikiran kita nih. Kita harus berani membuka hati kita gitu loh. Jadi kita bisa tahu wawasan baru, kita bisa tahu
keilmuan-keilmuan baru, karena kalau misalkan dipikir ilmu itu sangat banyak sekali gitu loh. Keilmuan itu sangat harus wajib di-upgrade ya, harus benar-benar diperbaharui gitu loh. Dan buat teman-teman yang ingin melemparkan pertanyaan bisa melalui kolom komentar, insya Allah akan saya jawab menurut hukum universal atau hukum alamiah atau rasional gitu loh. Intinya bicara apa adanya itu enak, dalam arti jujur secara apa adanya gitu loh, bukan karena rekayasa, bukan karena sandiwara, bukan karena aliran. Ini bicara tentang kejujuran ya, kejujuran itu suatu apa adanya gitu loh, bisa dialamiahkan itu loh, bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa dirasionalkan itu loh. Dan itu konsep-konsep yang sangat luar biasa gitu. Dan buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video-video kami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan-kesalahan kata yang tidak saya sadari gitu loh. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.